Kayaknya hari ini hari Minggu ya. Waktunya aku ke sekolah Minggu. Tapi bajuku ini kok begini ya? Ada yang tahu nggak nih? La la la, li 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 li, la la la, li 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 li. Kak Yosep, halo. Halo, kamu? Ayo tebak aku siapa? Kamu pasti Kak Terong. Masa Kak Terong? Coba lihat baik-baik. Hijau? Hijau, iya juga sih. Tapi aku bukan Kak Terong. Ayo tebak aku siapa? Kak Tere. Good. Kak Yosep, aku seneng loh lihat baju aku yang baru. Bagus nggak? Bagus nggak? Aku juga bagus. Oh iya ya, kita mirip ya. Emang kita jadi apa ini? Udah sapa adik-adik belum? Belum. Oh, bisa Coba ya? kita sapa ya. 1, 2, 3. Halo adik-adik. Kita ketemu lagi di Sekolah Minggu Online. Ore. Nah, sekarang adik-adik coba tebak. Kita berdua jadi apa nih? Lihat baju kita. Putar. Ayo. Adik-adik boleh tebak. Kita jadi apa? Ada yang kasih tahu aku. Jadi apa? Kucing. Kucing. Bukan. Salah. Tetot. Salah. Coba aku tebak. Coba adik-adik di rumah ayo tebak dong. Kita jadi apa ini? Bebek. Bebek. Tetot. Salah. Bukan. Jadi apa, Kak? Apa dong? Coba aku putar lagi ya. Coba tebak. Lihat yang baik-baik. Geser dikit. Aku mau putar. Ayo. Kak Tasya mau tebak aku jadi apa? Ayo. Ada Kak Tasya loh. Oh iya, ada Kak Tasya. Ayo adik-adik, tebak sekali lagi kesempatan. Kak Tere sama Kak Yosep hari ini pakai kostum apa? Ayo Kak Yosep. Kita Ada dengerin. tanduk katanya kebo. Kebo. Bukan. Kita kasih tahu ya, yang bener ya. Kamu tahu kan kita pakai baju apa? Siap ya? Siap. 1, 2, 2, 3. 3. Ayam. Hari ini kita pakai kostum ayam. Biar lebih semangat kita puji Tuhan ya, Kak ya? Siap. Weh, Kak. Udah siap adik-adik? Kita mau puji Tuhan? Tunggu. Ayo. Iya, apa? Kamu punya jempol gak? Jempol? Jempol? Mana ya jempol saya? Ada lah Kak Yosep. Cuma 1? 2. Lengkap kan? Oh iya. Kenapa nanya jempol? Karena kita mau nyanyiin di jempolnya. Oh, nyanyi apa itu? Nih. Dalam nama Yesus. Oh, dalam nama Yesus. Gitu ya? Nah, bisa? Bisa dong. Oh, bisa. Adik-adik sekolah minggu pasti bisa ya semua ya. Yuk yang di rumah bangkit berdiri. Berdiri, kita mau nyanyi dalam nama Yesus. Yuk, kita mulai ya Kak Tasya. Jempol, jangan lupa jempol dikeluarin. Siap. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Sekali lagi ya, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, Ada kemenangan. Makasih iblis yuk, siap. Markas iblis ku hancurkan, panji Yesus ku tinggikan. Akulah pahlawan. Tiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Tunjuk tangannya ya. Anak sekolah minggu, saksinya Tuhan. Anak sekolah minggu, saksinya Tuhan. Bawa pedang di tangan, bikin
bikin kacau Markas setan. Inggris sekali lagi, ayo lebih semangat adik-adik. Markas iblis ku hancurkan, Panji Yesus ku tinggikan, akulah pahlawan. Tiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Teman-teman itu Anak sekolah minggu, saksinya siapa? saksinya Tuhan. Tunjuk lagi. Anak sekolah minggu, saksinya Tuhan. Bawa pedang di tangan, bikin kacau. Bawa pedang ya, yang Oh, pedang kompak. lagi. Ayo siap. Bawa pedang di tangan, bikin Sekali kacau. lagi ya, Sekali lagi ya. Bawa pedang, siap. Bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Gimana? Semangat Kak, Semangat? semangat dong. Kira-kira musuh kita kalah nggak ya? Kalau Kalah. adik-adik nyanyi semangat, kalah ya? Kalah kalau kita berdoa. Oh iya. Berdoa. Jangan lupa berdoa ya Pak Yosef. Berdoa. Iya ya. Berdoa sama siapa Kak? Sama Tuhan. Kita anak Tuhan Kak Yosef. Oh, iya. Yuk kalau gitu semua adik-adik tetap berdiri. Karena kita mau berdoa. Kita berdiri, tangannya dilipat, ambil sikap doa. Karena kita mau nyanyi ku di tanganmu. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Sekali lagi adik-adikku di tanganmu. Semua ikut nyanyi ya. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di Pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Semua lipat tangan di kayu berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, karena Engkau tidak meninggalkan kami, selama kami berharap, berdoa kepada Engkau. Kini Ini kami mau memulai puji-pujian kami, urapi kami, sehingga kami dapat memuji Tuhan. hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Lanjut yuk puji-pujiannya. Adik-adik masih semangat kan di rumah? Semangat Kak. Oh iya dong, pasti masih semangat. Karena Tuhan Yesus begitu baik ya. Tuhan Yesus selalu menyertai kita dan Tuhan Yesus selalu menyayangi kita. Iya, betul. Kita mau puji Tuhan ya? Yang ini Kak. Apa? Ayo. Tadi kan ada jempol. Oh, iya, Kita jempol. nyanyi jempol ya. Dalam nama Yesus. Iya. Kali ini jempol lagi. Jempol. Oh ya ampun, jempol lagi. Nih, Lagu gini. apa yang pakai jempol lagi? Yesus aja.
Tuhanku ajaib. Jempol kan? Iya bener ya. Kasihnya ajaib bagiku. Iya benar. Iya ya. Yesus ajaib. Bisa. Adik-adik inget ya? Inget nggak? Oh inget tuh, pada bilang inget. Oke. Bisa ya? Bisa, Kak. Tasya. Yesus ajaib. Jempolnya adik-adik disiapin ya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasihnya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmatnya kekal selamanya. Tak berubah kasihnya, Siap. tak berubah kasihnya. Setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasihnya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmatnya kekal selamanya. Tak berubah kasihnya. Setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib tak berubah kasihnya, tak berubah kasihnya. Setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib, Yesusku ajaib, Yesusku ajaib. Lagi dong, Yesusku ajaib. Yesusku ajaib bagiku. Wah, aku sih ya lihat nih, pakai mata hati aja. Adik-adik semua happy loh Kak Yosef. Happy Ya, karena kenapa? habis ini. Apa? Habis ini. Habis ini kenapa Kak Yosef bikin katanya deg-degan? Habis ini kita mau dengar firman Oh, Tuhan. iya, emang iya. Kita mau dengar firman Tuhan Kak Yosef. Iya. Jadi anak-anak semua adik-adik di rumah happy karena dia mau dengar firman Tuhan. Iya. Tapi nyanyi lagi, Kak. Nyanyi lagi? Siap. Kita Nyanyi. doa dulu ya. Doa dulu. Nah, yuk adik-adik yang di rumah semuanya kita mau ambil sikap berdoa karena kita mau dengar firman Tuhan. Lipat tangannya ya, Kak ya. Betul. Sikap doa gimana? Tutup Tangan. mata. Kita- Jangan tidur ya, Kak ya. Nggak, bukan. Oh. Mau doa loh. Oh, mau doa doa. ya adik-adik. Mau doa. Mau dengar firman Tuhan, kita mau doa dulu. Oh, iya. Gitu. Ya udah. Yuk semua sikap doa, tangannya dilipat. Kita mau nyanyi terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini ku kan adakan syukur Sekali lagi kita mau bilang bagimu. terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini ku kan adakan
hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Yuk adik-adik semua lipat tangan, tutup mata, ikuti KTR berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan sudah memimpin kami dalam puji-pujian. Kalau sebentar kami mau mendengar firman Tuhan. Tuhan yang tolong dan pimpin kami supaya kami dapat mengerti firman Tuhan. Tuhan juga mau menolong dan menuntun kakak kami yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, sekarang waktunya kita dengar firman Tuhan. Wah, siapa Kak? Siapa ya? Apakah temannya ini pakai kostum ayam juga? Waduh. Enggak ya? Yang bener Kak pakai kostum Nggak ayam. tahu, rahasia. Wah. Langsung aja ya. Kita hitung sampai 3, langsung muncul tring gitu yang firman ya. Hitung ya. 1, 2, 3. Ya, selamat hari Minggu adik-adik. Ya, terima kasih tadi kakak-kakak yang berkostum ayam. Kakak Yosep dan kakak Tere ya. Pujiannya udah semangat banget. Adik-adiknya juga pasti udah semangat, puji Tuhan. Nah, sekarang semangatnya dipakai untuk dengar firman Tuhan ya, untuk belajar firman Tuhan. Jangan ngantuk ya. Kalau dengar firman Tuhan harus sungguh-sungguh supaya adik-adik dapat berkat dari firman Tuhan yang adik-adik dengar. Nah, adik-adik, tema bulan ini, kalau yang sudah dengar firman dari minggu pertama, kedua, ketiga, ini minggu keempat, ya, temanya itu tentang seorang nabi yang bernama Yosua. Ya, kakak sedikit cerita ya tentang nabi yang namanya Pak Yosua ini. Yosua ini adalah pengganti yang ditunjuk oleh Tuhan untuk menggantikan Nabi Musa. Ya. Nabi Musa yang sudah memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, perjalanan selama 40 tahun. Nah, akhirnya Nabi Musa meninggal dan Tuhan menunjuk gantinya yaitu Pak Yosua sebagai pengganti dari Nabi Musa. Nah, adik-adik, Pak Yosua ini ditunjuk oleh Tuhan untuk menggantikan Pak Musa. Tentu Tuhan menyertai Yosua sama seperti Tuhan menyertai Musa. Ya, kita lihat ya adik-adik, kita kalau mau dengar firman selalu harus disiapin Alkitabnya. Ya, kita buka Alkitabnya sama-sama di Yosua 1 ayat yang ke-1 dan ke-2. Ya, kakak bacain. Yosua 1 ayat 1 dan ayat 2. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu. Demikian, hambaku Musa telah mati. Sebab itu, bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Nah, adik-adik, kita lihat ya, di firman Tuhan menulis bahwa Yosua diberi petunjuk, diberi hikmat oleh Tuhan untuk memasuki tanah perjanjian. Nah, Yosua dan bangsa Israel diperintahkan, diberi petunjuk oleh Tuhan untuk berangkat dari saat itu mereka waktu menerima petunjuk Tuhan ada di daerah yang namanya Sitim. Dari Sitim mereka diperintahkan Tuhan untuk berangkat ke Sungai Yordan. Tentunya Sungai Yordan mungkin nggak asing lagi ya bagi adik-adik semua ya. Kan banyak cerita di sekolah minggu tentang yang menceritakan tentang Sungai Yordan ini. Nah, adik-adik,
mereka disuruh berangkat ke Sungai Yordan. Tanpa berlama-lama, tanpa berbasa-basi, langsung Yosua membawa seluruh bangsa Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka di tepi Sungai Yordan. Nah, sampai di situ. Nah, adik-adik, kita hari ini temanya adalah tentang Yosua dan inti firman-nya kakak mau adik-adik berfokus tentang kemahakuasaan Tuhan. Di mana nanti mahakuasanya Tuhan? Kita lihat nanti ya di dalam cerita ini. Kemahakuasaan Tuhan ditunjukkan lewat apa? Nanti kakak akan ceritakan selanjutnya. Ya, kita lanjut ceritanya. Nah, akhirnya setelah dari Sitim mereka berangkat ke Sungai Yordan dan akhirnya mereka tiba di Sungai Yordan, adik-adik. Nah, mereka bingung adik-adik. Karena tanah Kanaan itu adanya di seberang Sungai Yordan. Jadi, mereka harus menyeberangi Sungai Yordan untuk sampai di tanah perjanjian yang Tuhan janjikan, yaitu tanah Kanaan. Wah, tapi gimana ya cara nyeberangnya ya? Itu sungai adik-adik ya. Itu bukan kolam renang, sungai. Yang namanya sungai itu pasti ada aliran airnya ya. Airnya tuh deras dan banyak batunya. Di situ berlumpur ya. Kalau mungkin adik-adik pikir, gampang Kak, nyebrang sungai. Nyebur aja, berenang. Ntar juga berenang dikit sampai ke seberang. Nanti dulu. Itu sungai adik-adik. Sulit menyeberang. Airnya deras, bahaya sekali. Dan kedalamannya kita nggak tahu ya adik-adik ya. Sangat berbahaya untuk nyebrang. Apalagi yang nyebrang di sini bukan 1-2 orang, tapi satu bangsa adik-adik. Bisa adik-adik bayangkan ya. Jumlahnya mereka mungkin ratusan ribu atau bahkan jutaan. Ya. Atau mungkin adik-adik ada yang mikir, gampang nggak? Kenapa nggak bikin perahu aja nyebrang? Kan sampai di situ gampang. Wah, jumlahnya mereka banyak banget ya adik-adik. Bisa dikira-kira deh. Kalau jumlahnya mereka ada berapa ratus ribu, perlu berapa banyak perahu ya yang kira-kira mereka harus buat supaya bisa nyebrang pakai perahu. Wah, pokoknya ini situasi yang cukup sulit ya adik-adik. Susah. Bagaimana ya caranya untuk menyeberangi Sungai Yordan ini dengan cara yang aman dan dengan cara yang baik gitu adik-adik. Nah, bangsa Israel ini bingung, tapi mereka yakin selama perjalanan mereka keluar dari tanah Mesir sampai dengan saat itu Tuhan selalu menyertai mereka adik-adik ya. Kalau adik-adik masih ingat, dulu ada cerita juga. Sebelum di kitab Yosua ini ada juga cerita di kitab Keluaran ya adik-adik pasti semua tahu Nabi Musa ya mau nyebrang tapi nyebrangnya bukan sungai, nyebrang laut adik-adik ya. Sama-sama nyebrang tapi yang diseberangin beda, yang satu laut dulu, nah sekarang sungai. Bangsa Israel yakin Tuhan pasti akan beri petunjuk adik-adik. Tuhan pasti akan beri petunjuk kepada pemimpin mereka sekarang ini yaitu Nabi Yosua. Nah, mereka bermalam di pinggir Sungai Yordan. Mereka bermalam di sana 3 hari. Nah, ternyata Tuhan memberikan hikmat, memberikan petunjuk kepada Nabi Yosua. Kita lihat petunjuk Tuhan. Apa ya? Yuk kita buka lagi Alkitab kita di Yosua 3 ayat yang ke-3. Yosua 3 ayat yang ke-3. Dan memberi perintah kepada bangsa itu katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Nah, singkat cerita Tuhan memberikan petunjuk lewat pemimpin mereka, lewat Yosua. Petunjuknya seperti ini adik-adik ya. Nanti akan ada 12 imam, ya. Ingatin jumlahnya, 12 imam dari suku Lewi. Mereka akan mengangkat tabut perjanjian, ya. Tabut perjanjian itu simbol bahwa Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Ya, imam akan membawa tabut perjanjian dan berjalan di depan mereka di tepi Sungai Yordan. Dan imam ini akan berdiri di Sungai Yordan. Nah, ikutin perintah itu. Nah, akhirnya Yosua mengumpulkan imam-imam, 12 imam jumlahnya, mengangkat tabut perjanjian, dan melakukan sesuai apa yang Tuhan perintahkan. Nah, adik-adik,
disinilah inti cerita dari kemahakuasaan Tuhan, adik-adik. Ya, sesuatu yang mustahil kita pikir, sesuatu yang tidak mungkin menurut umat Israel atau menurut kita. Ya, tiba-tiba air sungai yang tadinya mengalir deras, sewaktu imam itu masuk menjejakkan kaki di sungai Yordan, seketika itu juga air yang mengalir deras berhenti mengalir, membentuk bendungan, dan sungai itu menjadi kering, adik-adik. Wah, luar biasa ya adik-adik, karya Tuhan kita. Kita nggak pernah tahu bagaimana cara Tuhan menolong umatnya. Kalau mungkin dulu waktu menyeberangi Laut Teberau, ya, Laut Teberau, Tuhan caranya itu adalah menyuruh Nabi Musa mengangkat tongkat, lalu ada tiupan angin keras sehingga laut itu terbelah, ya. Tapi menghadapi sungai caranya lain lagi, adik-adik, bukan seperti itu. Tuhan kita caranya selalu banyak cara, ya, nggak sama, pasti berbeda-beda, adik-adik, ya. Akhirnya sungainya kering. Kalau dulu itu kakak nggak bakal lupa ya. Dulu ada drama di sekolah minggu itu tentang Nabi Musa, adik-adik, ya. Itu bagaimana digambarin bagaimana Tuhan menyatakan kekuasaannya kepada bangsa Israel di situ, ya. Dulu yang main anak-anak sekolah minggu, adik-adik. Mungkin sekarang yang main udah pada besar-besar tuh ya. Wah, mungkin salah satunya udah ada yang ngajar jadi guru sekolah minggu. Ya, adik-adik. Wah, cara Tuhan lain kali ini. Berbeda tentunya, ya. Tuhan menyuruh Yosua untuk imam-imam ini berdiri di tengah sungai Yordan. Akhirnya aliran sungai itu terputus, adik-adik. Bangsa Israel, mereka bisa semua menyeberang dengan aman, adik-adik. Karena tanahnya sudah kering, sudah nggak ada aliran air. Jadi mereka bisa nyeberang sama-sama, berbaris, adik-adik. Ya. Nah, Tuhan bilang, nyeberang dulu semuanya bangsa Israel sampai bangsa Israel habis, baru yang terakhir imam, ya. Imam menyusul setelah bangsa Israel semua selesai menyeberang, baru para imam ini menyusul di belakang. Nah, adik-adik, kita lihat ya tadi di Yosua 3 ayat 16 ya. Di sini tertulis, "Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat kota Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke Laut Araba itu, yakni Laut Asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko." Nah, adik-adik, yang tadinya susah, yang kelihatannya nggak mungkin, Tuhan menyatakan kemahakuasaannya sehingga bangsa Israel itu menyeberang dengan kelihatannya, wah, jadi mudah ya urusannya. Ternyata tinggal nyeberang aja, adik-adik. Wah, akhirnya mereka, bangsa Israel ini bisa semua menyeberang dengan aman, adik-adik. Nah, setelah bangsa Israelnya semua menyeberang dengan aman, para imam juga ikut menyeberang. Seketika itu juga, adik-adik, aliran sungai yang tadinya terbendung tiba-tiba mengalir deras lagi, ya. Tanah yang tadinya kering kembali lagi dialiri oleh aliran sungai, adik-adik. Ya, waktunya juga pas, adik-adik, ya. Setelah bangsa Israel semua menyeberang, setelah semuanya imam sudah menyeberang dengan selamat, baru air itu balik mengalir lagi. Adik-adik bisa bayangin nggak kalau misalnya gitu ya, imamnya atau bangsa Israelnya masih ada yang belum nyebrang, tiba-tiba airnya udah balik. Wah, tiba-tiba ada yang tenggelam, adik-adik. Wah, itu ada anak saya ngapung di sungai. Waduh, itu berarti bukan Tuhan yang Maha Kuasa ya, adik-adik ya. Tuhan itu pekerjaannya sempurna, adik-adik. Semuanya sudah selesai. Dia tahu waktunya, dia tahu caranya, adik-adik. Ya, luar biasa ya. Kalau adik-adik dulu pasti sering tuh dengar pujian, ada lagunya ya, bagaimana Musa menyeberang laut kosong. Ya, tapi kalau yang ini menyeberang sungai belum ada lagunya, mungkin nanti boleh dibikin lagunya nih. Ya, adik-adik. Nah, setelah mereka semua berhasil menyeberang, bangsa Israel ini nggak lupa, mereka mengucap syukur, adik-adik. Nah, ini yang dilakukan anak Tuhan seharusnya. Udah ditolong Tuhan, sudah melihat keajaiban pekerjaan Tuhan, kemahakuasaan Tuhan, mereka bersyukur. Mereka mendirikan tugu di situ.
12 batu. Ya, mereka mendirikan tugu bukan untuk disembah ya adik-adik ya, sebagai peringatan di situ supaya mereka ingat kalau Tuhan itu sudah pernah mengeringkan sungai sehingga mereka bisa berjalan di tanah yang kering. Ya. Jadi mereka ingat kalau ngelihat tugu itu, susunan batu itu, oh di sini Tuhan pernah menolong saya. Di sini Tuhan pernah mengeringkan sungai. Nah, begitu adik-adik. Nah, sekarang kita ke kehidupan sehari-hari adik-adik. Ya, mungkin adik-adik bingung. Tuhan memang maha kuasa, ya tapi mungkin Tuhan cuma ngurusin hal-hal yang besar aja. Kalau ini kan bangsa, adik, ya. Bangsa, ya. Kalau yang kecil-kecil mungkin Tuhan nggak mau lah, ngurusin lah. Kan Tuhan maha kuasa. Tunggu dulu, ya. Kalau adik-adik baca Alkitab, Tuhan itu karena Dia maha kuasa, Dia memperhatikan hal-hal terkecil di dalam kehidupan kita, adik-adik. Contohnya, ya, adik-adik sekarang mungkin lagi pada WFH, ya, tapi WFH. Kalau WFH work from home, mungkin kalau ini study from home itu berarti SFH berarti. Nah, belajar dari rumah, ya, ketemu pelajaran yang sulit, ya. Tuhan di situ kelihatannya, aduh gimana nih saya udah belajar. Sudah susah, semalam suntuk belajar, tapi tetap nggak ngerti juga. Ya adik-adik berdoa sama Tuhan, minta petunjuk Tuhan. Dan cara Tuhan tuh nggak melulu mesti instan gitu adik-adik ya. Tiba-tiba pinter gitu, tiba-tiba tahu belajar tanpa belajar gitu, nggak seperti itu ya. Mungkin Tuhan bisa kirimkan guru yang baik, yang bisa mengajarin adik-adik dengan baik sehingga adik-adik bisa mengerti. Atau lewat orang tua adik-adik di rumah, orang tua bisa mengajar adik-adik supaya adik-adik bisa paham pelajaran. Ya, itu semua jangan adik-adik kira bukan pekerjaan Tuhan. Itu pekerjaan Tuhan, mengirimkan pertolongan buat kita. Nah, atau contoh lagi. Misalnya adik-adik sedang sakit gitu ya. Nggak melulu cara Tuhan adik-adik berdoa dan 5 menit kemudian adik-adik sembuh. Nggak melulu seperti itu adik-adik ya. Cara Tuhan itu tidak terbatas. Tuhan bisa memberikan pertolongan. Lewat apa contohnya kalau adik-adik sedang sakit? Adik-adik ke dokter. Ya, lewat obat-obatan yang adik-adik konsumsi. Di situ juga Tuhan memberikan hikmat kepada Pak Dokter itu untuk memberikan obat yang tepat. Coba Tuhan nggak kasih hikmat kepada Pak Dokter itu. Ya, contohnya adik-adik sakit kepala terus dikasih obatnya sakit mules gitu. Wah, kira-kira apa yang terjadi adik-adik? Akhirnya ya jadinya ya begitu deh. Ya, adik-adik ya, hal-hal kecil gitu yang mungkin kita suka lupakan. Ya, Tuhan Maha Kuasa. Tapi kemahakuasaan Tuhan itu kadang kita selalu bayangkan sesuatu yang magical gitu ya, sesuatu yang wah luar biasa. Tetapi setiap hari Tuhan pasti menunjukkan kemahakuasaannya di dalam hidup adik-adik. Ya, inti firman hari ini adalah Dia Tuhan yang melakukan hal-hal yang kelihatannya mustahil, hal-hal yang besar. Dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu dia firman hari ini. Ya, adik-adik renungkan firman Tuhan. Camkan dalam hati, lakukan firman Tuhan, dan firman Tuhan itu pasti akan menjadi berkat buat adik-adik semua. Ya, kita masuk dalam doa, lipat tangannya, tundukkan kepala, kita rendahkan hati, ikuti kakak berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengajarkan kami pada hari ini, supaya kami melihat kemahakuasaan Tuhan lewat apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami sehari-hari yang sudah kami alami. Dan kami pun tidak lupa untuk mengucap syukur kepadamu Tuhan atas segala apa yang telah kami terima. Dan biarlah apa yang kami terima, apa yang Tuhan sudah berikan berkat itu, mampu kami pakai untuk menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati keluarga kami, berkati kedua orang tua kami, berkati sekolah kami, berkati juga orang-orang yang sudah mengasihi kami. Dan kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih.
Amin. Halo adik-adik. Adik-adik tadi udah memuji Tuhan. Sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang saatnya aktivitas sama ayat hafalan. Tapi sebelum aktivitas sama ayat hafalan, adik-adik tulis dulu ya. Siapkan buku, bolpen, siapkan. Ya. Tulis tanggal 25 Oktober tahunnya 2020. Ya, lagi tanggalnya 25 Oktober 2020. Udah? Lanjut. Ya. Temanya Yosua. Ya, temanya Yosua. Setelah itu judulnya apa? Menyeberang sungai Yordan. Ya. Tulis. Judulnya menyeberang sungai Yordan. Udah? Udah belum? Udah, yuk bahannya. Bahannya Yosua 3 dan 4. Nah, udah belum? Yosua 3 dan 4. Ya, udah? Udah, kita mau lanjut. Tujuannya. Ayo, tujuannya apa? Mengajarkan bahwa Tuhan Yesus itu maha kuasa dan bisa melakukan hal-hal yang ajaib. Ya, udah belum? Udah adik-adik, tujuannya mengajarkan bahwa Tuhan maha kuasa dan dia dapat melakukan hal-hal yang ajaib. Udah? Oke, lanjut. Kita langsung ayat hafalan buat kelas Yerusalem dan Galilea ya. Ini buat kelas Yerusalem dan Galilea dulu, oke? Ya. Buka di Mazmur 9 ayat 2. Udah belum? Buka di Mazmur 9 ayat 2. Udah ketemu? Kita bareng-bareng, kita mau baca ya. Oke. Siap? 1, 2, 3. Mazmur 9 ayat 2. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Ulangin lagi. Ya, ulangin lagi. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Oke, udah, kita mau lanjut. Kelas Yudea dan Betania. Ada bedanya dikit. Sama Mazmur 9 ayat 2. Ya. Mazmur 9 ayat 2. Ya, udah, kita baca bareng-bareng. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Ada tambahnya dikit yang di depan tadi ya. Oke, sekali lagi buat Yudea Betania ya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Udah bisa ya? Pintar adik-adik mah. Oke, sekarang lanjut, kita mau aktivitas. Tadi bangsa Israel ngapain ya? Menyeberang sungai Yordan.
Oh, biasanya kalau di sungai adik-adik nemu apa? Di sini kita mau bikin ikan kayak ini, kepala karahel, ikan. Kita mau bikin aktivitasnya, kita mau bikin ikan, ya. Sama kalau ini kan bentuknya burung, kalau ini ikan, ya. Ayo adik-adik siapkan kertas origami. Terserah warnanya, mau warna-warni boleh, mau satu warna juga boleh ya. Nih, adik-adik bikin ini buletan. Nih, bikin lingkaran. Nih, Kak Rahel juga bikin, kakak lingkarin, setelah itu kakak potong. Untuk badannya kita perlu 8 ya. 8 bulatan buat badannya. Ya, setelah itu ini ada apa? Nih, siripnya sama ekornya kita pakai ini, pakai love, kita main love ya. Nih, ini buat siripnya atas dan bawah. Kita coba setelah bikin love ya, kita gabungkan, kita lem. Setelah dilem, tempel di sini. Ya, tempel kayak ini jadinya. Sebaliknya ini juga yang satu buat di bawahnya ya. Nah, setelah dilem bikin love-nya lagi, yang ini agak panjangan. Ini buat ekor. Buat ekornya, buat yang ini nih ya. Kalau udah jadi tempel, ini digabung, tetap kasih lem. Setelah itu diketemuin, setelah bolak-balik sama dilem di sini ya. Nah, nanti jadinya kayak gini. Setelah itu ada lagi love kecil. Wah, love kecil buat apa ya? Ayo adik-adik tahu buat apa ini? Love kecil sama dilem, diketemuin. Jadi dia depan belakang sama. Ini buat nih. Ini mulutnya ikan. Tempel sini buat mulutnya ikan. Setelah itu bikin buletan kecil lagi, kasih titik buat mata. Nah, nanti jadinya begini. Kalau sudah jadi, adik-adik tinggal tulis ayatnya, boleh. Ayat emas hari ini apa? Tulis di badannya. Ya. Nih. Ya. Tulis di badannya sini. Ayat emasnya. Oke. Nanti jangan lupa kalau sudah jadi dikirim ya. Dikirim ke Instagram, tag Tabernacle Family Junior dengan hashtag aktivitas, jangan lupa pakai begini, TFJ ya. Jangan lupa, saya tunggu hasilnya. Dadah. Selamat hari Minggu. Jangan lupa ya, pakai masker. Dadah adik-adik.